Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Jalil. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kali ini kita bersama-sama membahas tema 3 subtema 2 KD 3.2 dan 4.2, yaitu tentang menggali informasi dari teks eksplanasi menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Sebelumnya sudah kita bahas apa itu kata baku ya. Sekarang kita bahas ya bagaimana cara menggali informasi dengan menggunakan kata baku dan kalimat efektif. Oke, tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini adalah siswa dapat menyajikan hasil penggalian informasi dari teks penjelasan, eksplanasi ya, ilmiah secara lisan, tulis, dan visual dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Langsung saja kita bahas apa itu kosakata baku atau kata baku ya. Adalah kosakata yang telah ditentukan pada satu kaidah tertentu dan KBBI yang menjadi acuannya. Ya, KBBI itu Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemarin ya kita sudah bahas kata baku itu adalah kata yang menganut pada pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Oke, ciri-ciri kosakata baku. Satu ya, tidak dipengaruhi bahasa daerah tertentu ya. Berarti sesuai dengan bahasa Indonesia apa yang ada ya, tidak ada tidak dipengaruhi dari bahasa daerahnya, berarti tidak ada bahasa tambahan bahasa daerah atau bahasa asing. Nah ini ya, tidak dipengaruhi bahasa asing ya, bahasa daerah maupun bahasa asing tidak akan mempengaruhi pada kosakata baku. Terus bukan bahasa percakapan. Nah, bahasanya harus resmi ya, bukan untuk percakapan. Nah, kalau percakapan itu bisa menggunakan kata tidak baku. Selanjutnya, pemakaian imbuhan pada kata bersifat eksplisit. Nah, ini sifatnya untuk imbuhan ini sifat eksplisit adalah tambahan. Terus pemakaian kata sesuai dengan konteks kalimat. Katanya ya, untuk menggunakan kata-kata tertentu itu harus disesuaikan dengan konteksnya. Nah, harus benar-benar kalimat tersebut atau kata tersebut menjadi kalimat efektif ya. Terus kata baku bukan kata rancu ya. Kalau sudah namanya kata baku tidak menimbulkan kerancuan atau makna-makna tertentu ya, tapi langsung pada yang sudah tertera sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Terus, yang selanjutnya adalah kata baku tidak mengandung hiperkorek. Nah, jadi kata baku ini tidak ada harus nambah-nambah ngoreksi dan sebagainya ya, tidak ada. Jadi sudah baku itu sudah ditetapkan. Tidak mengandung pleonase. Itu adalah ciri-ciri kosakata baku. Oke. Sekarang kita bahas ciri-ciri kosakata tidak baku. Yang pertama, umumnya ya digunakan dalam bahasa sehari-hari. Ini biasanya tidak baku campur dengan kata-kata baku ya. Ini digunakan dengan bahasa sehari-hari, dipengaruhi bahasa daerah dan bahasa asing. Kadang ada menggunakan
bahasa daerah atau bahasa asing yang dimasukkan dalam percakapan tersebut ya. Ini biasa digunakan untuk percakapan. Dipengaruhi dengan perkembangan zaman. Nah, dengan kata kosakata tidak baku ini ya, karena perkembangan zaman kosakata semakin banyak, mungkin campur-campur antara daerah dengan bahasa asing, bahasa daerah dari mana terus dicampurkan ketika sedang berbicara dengan bahasa Indonesia ya, ada bahasa daerah dan bahasa asing. Nah, terus bentuknya dapat berubah-ubah ya. Kata tidak baku ini bentuknya berubah-ubah. Selanjutnya memiliki arti yang sama meski terlihat beda dengan bahasa baku. Tidak baku ini artinya sama dengan bahasa baku, tetapi ini biasanya ada penambahan atau pengurangan huruf tertentu. Itu adalah ciri-ciri kata kosakata baku dan kosakata tidak baku. Oke, langsung saja kepada contoh kosakata baku dan tidak baku. Yang pertama adalah kemarin sudah beberapa saya contohkan pertemuan sebelumnya untuk kosakata baku dan tidak baku. Sekarang kita contohkan lagi ya. Akhirat. Nah, tulisannya pakai KHI. Ini kalau tidak baku akhirat pakai KHE ya. Terus aksesori. Nah, tidak bakunya aksesoris. Aktif. Nah, ini baku ya. Aktif tidak baku. Akuarium pakainya K. Ada yang nulis akuarium pakai K. Nah, itu tidak baku. Terus aluminium, ada aluminium. Ambulans, nah, ada S-nya, tulis ambulan biasa berarti tidak baku. Terus analisis itu baku. Yang tidak baku adalah analisa. Terus antena, ada tulis antene berarti tidak baku. Baku lagi antre ya. Terus antri yang benar adalah antri. Ini katanya adalah baku. Terus abjad pakai D. Nah, kalau tulisnya pakai C, pakai T berarti abjad berarti tidak baku. Itu adalah contoh kata tidak baku. Oke, selanjutnya ya, kita masuk ke kalimat efektif. Tadi kan menyajikan, menggali informasi ya. Teks eksplanasi dengan menggunakan kata baku dan kalimat efektif ya. Kalimat efektif itu kalimat yang dibentuk dengan kosakata baku ya, dengan menggunakan kata baku. Itu kalimat efektif ya. Kalimat efektif adalah kalimat atau bentuk kalimat yang dengan sadar dan sengaja disusun untuk mencapai daya informasi yang tepat dan baik. Nah, ini ya, kalimat yang dengan sadar dan sengaja disusun untuk mencapai informasi yang tepat dan baik. Itu kalimat efektif ya, tidak bertele-tele. Nah, kalimat efektif ini memiliki kemampuan untuk menimbulkan gagasan-gagasan pada pikiran pendengar. Nah, seperti yang ada dalam pikiran pembaca atau penulis. Kalimat efektif ini lebih mengutamakan keefektifan kalimat sehingga kejelasan kalimat lebih terjamin. Jadi kalimat efektif itu harus jelas, padat ya, dan mengena sesuai tepat sasaran. Oke. Itu adalah kalimat efektif. Sekarang kita bahas ciri-ciri kalimat efektif ya. Sebuah kalimat efektif memiliki ciri khas tertentu seperti kesepadanan struktur. Nah, strukturnya ini harus sepadan. Keparalelan, ketegasan, kehematan, kecermatan, kepaduan, kelogisan. Ya, ciri-ciri khasnya itu seperti itu. Nah, kesepadanan yang dimaksud ialah kesepadanan atau keseimbangan antara pikiran atau gagasan ya
dan struktur bahasa yang dipakai. Jadi kesepadanan itu yang dimaksud adalah antara pikiran dengan struktur bahasa tulisnya. Ya, ini harus terjadi kesepadanan atau keseimbangan. Nah, kesepadanan ini bisa diperlihatkan oleh kesatuan yang kompak dan kepaduan pikiran yang baik. Nah, ini ya. Maka dalam menyusun kalimat efektif ini harus benar-benar diperhatikan ya struktur bahasanya. Selanjutnya kita bahas apa itu kesepadanan ya. Ciri-ciri kesepadanan dalam kalimat efektif itu ya, satu, kalimat itu mempunyai subjek dan predikat dengan jelas ya. Kalau subjek dan predikatnya itu harus jelas dua-duanya. Kenapa subjek harus jelas dan predikatnya? Karena kalau tidak jelas akan membuat kalimat itu menjadi kalimat tidak efektif. Maka dari itu, maka harus dihindari pemakaian kata depan di. Ya, pemakaian kata depan di, dalam, bagi, terus untuk, pada, dan sebagainya itu di depan subjek. Di depan subjek itu harus dihindari kata depan. Tidak ada kata depan. Contoh misalkan, bagi semua mahasiswa perguruan tinggi harus membayar uang kuliah. Ini salah karena ada bagi tadi. Langsung saja biar jadi efektif itu semua mahasiswa perguruan tinggi harus membayar uang kuliah. Ini yang benar. Oke, itu adalah salah satu ciri kesepadanan kalimat efektif, yaitu mempunyai subjek dan predikat dengan jelas. Oke, selanjutnya yang nomor 2, ciri kesepadanan kalimat efektif adalah tidak terdapat subjek ganda. Ya. Contoh ya, penyusunan laporan itu saya dibantu oleh para dosen. Soal itu saya kurang jelas. Kalimat-kalimat itu dapat diperbaiki ya, dengan cara dalam menyusun laporan itu saya dibantu oleh para dosen. Soal itu bagi saya kurang jelas. Nah, ini ya subjek ganda ya, penyusunan laporan itu saya. Nah, itu dapat diganti langsung ya dari penyusunan itu dalam menyusun. Justru malah kalau subjeknya ganda maka diganti subjeknya diganti dengan tambahan kata depan. Dalam menyusun laporan itu saya dibantu oleh para dosen. Soal itu bagi saya kurang jelas. Nah, tadi kan soal itu saya kurang jelas. Maka ditambahi bagi. Soal itu bagi saya kurang jelas. Itu ya. Kalau ada subjek ganda ditambah dengan kata depan. Yang ketiga, kata penghubung intra-kalimat tidak dipakai pada kalimat tunggal. Nah, ini kata penghubung intra-kalimat tidak dipakai dalam kalimat tunggal. Nah, contoh langsung ya. Kami datang agak terlambat sehingga kami tidak dapat mengikuti acara pertama. Dapat diperbaiki dengan dua cara. Yaitu yang pertama dengan menjadikan kalimat itu majmuk, dan kedua mengganti ungkapan penghubung menjadi ungkapan penghubung antar kalimat ya. Nah, ya, ada dua cara. Yang pertama menjadikan kalimat itu menjadi kalimat majmuk. Yang kedua adalah mengganti ungkapan penghubung intra kalimat menjadi penghubung antar kalimat. Itu caranya. Nah, tadi ya, kami datang agak terlambat sehingga kami tidak dapat mengikuti acara pertama. Nah, ini dapat diperbaiki sebagai berikut. Kami datang agak terlambat sehingga
kami tidak dapat mengikuti acara pertama, atau kami datang agak terlambat, oleh karena itu kami tidak dapat mengikuti acara pertama. Ditambahi oleh karena itu ya, intra kalimat diganti menjadi antar kalimat, oleh karena itu. Oke, itu adalah ciri-ciri kesepadanan kalimat efektif. Ya, itu adalah pertemuan pada kesempatan kali ini ya. Untuk tugas-tugasnya silahkan kerjakan soal di buku Bupena ya, di Bupena 6A halaman 182 dan 183 ya. 182 dan 183 itu adalah tugas yang harus dikerjakan pada pertemuan kali ini. Semoga kalian bisa memahami, bisa mencari referensi yang lain, bisa mencari wawasan yang lain dengan membaca buku-buku yang lain juga, atau sumber-sumber yang lain. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.